lancar kemarin. Cuma kalau untuk perbedaan-perbedaan kayaknya nggak ada ya. Karena kebetulan juga kita udah sering ketemu, kerja juga bareng, tiap hari ketemu, 24/7 juga ketemu. Jadi kayak biasa aja, cuma perbedaannya kayak sekarang tinggal bareng aja. Iya. Palingan kan orang biasanya naruh handuk kan cowoknya ya. Ini ceweknya yang naruh handuk. Saya bingung masalah itu. Terus masalah serius yang. Gitu sih Kak, Iya. itu aja sih paling kaget di situ. Terus ngorok juga gitu ya, tidur. Kamu juga ngorok. Itulah pokoknya. Berarti ibaratnya ada hal-hal yang baru yang kayak sebelumnya Iya. kayak nggak Masalah apa, terus dan pertamanya pas Iya. Oh iya itu jelas Iya. sih. Iya. Itu lucu aja sih. Aku lucu aja ngeliatnya. berarti kalau kalian tuh tipenya yang kayak ya udah itu dijadiin justru malah dijadiin lucu-lucuan gitu ya. Iya, soalnya kalau dibawa stres malah Iya, nanti ada malah berantem. berantem. Kita bawa lucu aja kalau gitu. Jadi kalau misalkan dia lagi ngorok kayak keras ya udah aku videoin aja ntar tunjukin pagi-paginya nih kamu keras banget sih tidurnya gitu. Iya. Oke, kan pas saat pernikahan kalian kan banyak banget nih maksudnya yang apa namanya yang melihat kalau ada foto almarhum gitu ya. Kita mau sedikit cerita dong dari kalian seperti apa sih waktu itu memutuskan untuk menghadirkan foto almarhum. Ya, kalau itu emang pengen aja. Kalau dari akunya ya pengen ada aja. Karena kan aku pengen almarhum. Menurut kita ya memang itu hal yang wajar ya, menyantungkan kedua orang yang kita sayang, keluarga inti utamanya ya. Ya, Itu menurut kita hal yang wajar gitu. pengen hadir aja sih, intinya itu aja. Intinya pengen. Tapi bagaimana dengan apa namanya sosok almarhum dan almarhumah dengan perjalanan dibalik perjalanan cinta kalian itu seperti apa sih? Kalau perjalanan cinta kayaknya ya Belum ngerasain ya. belum ngerasain Cuma kayaknya. dulu sering diledekin aja, karena kan Iya. memang kita berdua kerja bareng ya, partner Iya. kerja juga waktu dulu. Jadi almarhum cuma ngeledekin aja kayak, oh ini kalian jodoh nih kayaknya gitu aja sih. Ya itu tanya mau timai aja langsung. Iya. Itu kenapa bisa dibilang kayak gitu sih sampai bisa dibilang kayak gitu? Misalnya diledek-ledekin. Karena emang sering bareng aja aku main dah. Iya emang sering bareng aja. Yang tadi aku Aduh. bilang 24/7 bareng sih gitu. Oke, sering bareng dan akhirnya apa namanya menikah gitu ya. Iya. Pasti udah banyak taunya gitu kan. Tapi justru itu menjadi keuntungan sama kalian atau gimana sih? Iya, Maaf, apa tadi? ya, jadi keuntungan buat kita karena memang kalau misalkan lagi ada yang salah satu yang marah atau lagi emosi, kita sebenarnya udah tahu masing-masing gimana cara meredakan emosinya ya. Kayak misalkan kalau misalkan ada suatu masalah, problem gitu ya, aku tahu harus gimana Kafran gitu. Kafran juga tahu harus gimana aku gitu sih. Emang iya? Itu sebuah keuntungan lah ya. Emang Jadi iya? kalau misalkan baru nikah, nggak tahu kalau kamu ngomel-ngomel kayak gini kan bahaya juga gitu nggak sih? Betul. Nah gitu sih Kak. Tapi kalian menyangka nggak sih kan ya bareng terus dan akhirnya sekarang udah jadi suami istri nih sekarang gitu. Menyangka nggak sih sampai saat ini maksudnya saat dulu yang emang ya udah dekat-dekat maksudnya memang sering bareng gitu. Ya, Nyangka nggak ya? nggak bingung juga ya jawabnya ya. Ya tuh waktu itu kan pasti kalau sebelumnya tuh walau alam kan. Karena aku nggak bisa ngomong iya menyangka karena belum ada job kobol waktu itu. Kalau sekarang ya alhamdulillah lancar semuanya. Ya nggak menyangka juga sih ya. Iya. Karena nggak ada yang tahu kalau masalah job kobol tuh sampai akad tuh nggak ada yang tahu. Oke, tapi soal waktu itu belum apa namanya ya bisa menuruti atau keinginan ayah seperti apa sih waktu itu? Yang Mana nih? maaf yang mana nih? Waktu saat pernikahan Kenapa? kan, sempat ngomong ke ayah gitu misalnya Oh, ke papa. papa ngomong kalau misalkan belum apa namanya Belum mengikuti arahannya papa lah gitu. Aku gak paham pertanyaannya. Maaf Pak. Ya intinya aku kalau sama papa tuh aku ngomong aku insya Allah udah siap. Karena umurku juga aku ngerasa udah umur 28. Jadi udah harus siap sih. Dan aku udah yakin sama pasanganku. Aku nikah karena aku udah yakin sama pasanganku. Bukan karena umur sih. Jadi aku udah yakin sama Indah. tapi kalau misalkan dari orang tua kalian jangan apa sih yang di apa namanya ditekankan dari orang tua kalian. Kalau aku sih orang tua, kalau dari papaku pasti ya harus bisa mimpin, harus yakin bisa mimpin dengan benar, dengan baik, juga jangan, pokoknya nggak boleh melewati batas dan juga harus mengikuti aturan agama Islam. Kita
Kalau aku sih sebenarnya papaku fleksibel banget ya, cuman kalau dari beliau pasti menyarankan untuk ikut suami, turut sama suami gitu sih. Itu aja sih kalau dari Iya. keluarga. Nggak terlalu ribet sebetulnya orang tua kita. Yang penting sesuai ini aja ketentuan kaidah berlaku ya. ya, sesuai kaidah. Kaidah gitu Iya. aja sih. Tapi kalau misalkan untuk pernikahan pasti mengharapkan adanya momongan. Nah kalau kalian itu ada mungkin istilahnya target pengen pengen segini segini, ada nggak sih kayak gitu? Kita tergantung Allah sebetulnya, itu dikasih cepat atau dikasih lama itu semuanya tergantung Allah. Kalau bisa sih cepat nggak apa-apa, cuman ya insya Allah siap. Siap nggak Kamu udah siap belum? nggak tahu jujur aja, cuman kadang ngeliat Gala mungkin udah ada kisi-kisinya cara ngerawat anak gitu. Jadi ikutin aja gimana Oh, alurnya ya. gitu sih. Ya tergantung Allah lah yang ngasih atau enggak, intinya tuh kalau kita ya yang Iya, iya. Berarti kalau misalnya untuk kayak pengennya berapa atau berapa, misalnya kayak belum ada target ke situ. oh kalau berapa anak maksimal kayaknya 4 atau 5 ya. Kalau di atas 4 Oh, ya, kayaknya banyak. sempat ngomong ya kalau satu kasihan sendirian, Iya. kalau dua kasihan nanti orang tuanya nggak ada yang ini. Iya, aku kan berempat soalnya. Kalau menurutku berempat udah pas ramenya. Kalau ada 4 kayaknya keramaian. Kalau di bawah 4 kayaknya sepi. Iya. Kayak gitu sih Kak. Oh, kalau ini seperti apa kan kalau Frans kan berempat nih, misalnya merasakan berempat Iya. oke seru gitu. Kalau Iya. kayaknya Aku sebenarnya pengennya 2, cuman aku lihat kalau 2 setelah semuanya menikah kasihan keluarganya sendiri ya, berdua doang orang tua gitu. Jadi 4 juga kayaknya oke gitu. Ya kan, Semoga ya. kayak aku bilang. Gitu sih Kak. Soalnya kalau berempat kayak misalnya aku mau TMI, kalau misalnya satu lagi liburan, satu bisa ke rumah orang tua atau gimana gitu. Iya betul. Sebenarnya pentingin orang tuanya sih gitu. Iya. kayak saat kalian memutuskan menikah gitu, ya pasti kan ya akan berpisah dan misalnya berdiri sendiri nih, berumah tangga sendiri gitu ya. Orang tua seperti apa waktu itu pas tahu kalau misalnya kalian oke siap menikah gitu? Gitu rumah tangga. Ya kayak tadi aja sih ya, aku kalau orang tua sih kayaknya udah setuju-setuju aja. Awal-awal pasti kayak nanya dulu kenapa pengen jalan, pasti tanya semuanya. Kenapa belum siap? Pak kamu udah siap atau belum? Masih Iya. kayak gitu. Nah Pas- kalau misalnya untuk dana sih kita usahakan memang kita harus berdiri sendiri sih ya Mas. Iya. Gitu sih. Oke, kalau untuk apa namanya kan pernikahan itu apa namanya ini masih baru nih. Maksudnya kalian ngebayanginnya kalau kalian tuh kan tadi kalau soal anak udah nih, tapi kalian tuh ada kayak latihan apa kayak konseling gitu nggak sih, kayak konseling pernikahan atau kayak karantin nanti gitu Sebetulnya kayak gitu nggak sih? sebetulnya jujur pengen, cuman waktunya belum ada kita. Ini aja, alhamdulillah ada kerjaan banyak, jadi pengen sih ada konsultan parenting karena banyak yang menyarankan hal itu. Cuman kalau kita udah senggang, kita bakalan melakukan itu kayaknya ya. Karena sebelumnya kita juga pranikah juga kita ikutin. Karena menurut kita juga itu sesuatu yang baik Iya. ya buat kedepannya juga. Ya, kemarin penjualan pranikah di KUA juga bagus sih. Nah, jadi kalau misalkan emang ada parentingnya nanti pasti diikutin sih kalau kita pengennya gitu. Iya, pengen jadi yang Perkembangan anak gitu ya. Ya, kalau punya doain aja guys, semoga punya sehat dan pintar. Itu. Terakhir berarti dengan adanya gala gitu ya, maksudnya ikut mengurus juga, berarti kalian jadi tahu, misalnya bisa belajar juga kalau misalnya nanti punya anak gitu ya. Berarti. Iya, ibarat kata kita udah dapat kisi-kisinya intinya itu kan, karena aku udah tahu galas bahkan sebelum lahir gitu. Ya gimana cara ngadapin tantrum anak kecil ya gitu Iya. sih. Lagi GTM gitu Iya. ya. Sedikit-sedikit ya itu kisi-kisinya ya. Ya, karena Indah juga punya ponakan yang seumuran Gala juga sebetulnya, jadi paham juga. So. Terima kasih. Makasih semuanya.